Cek. Sembari menunggu Bu Dwi memasuki room chat, saya akan membuka acara pada pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat melangsungkan acara pagi ini meski dalam jaringan. Bapak Wakil Direktur 1 Bidang Akademik, Bapak Suratno Eskom Mkom, yang saya muliakan, ketum berbahagia. Perkenalkan, saya Alfira Safira yang akan memandu jalannya acara ini selama kurang lebih 2 jam ke depan. Selamat bergabung dalam acara Sarasehan Belajar dari COVID-19. Acara selanjutnya yaitu prapembuka materi. Di acara Sarasehan jurusan produksi pertanian ini sebagai ruang diskusi bagi mahasiswa jurusan produksi pertanian. Untuk yang akan kita bahas pada kali ini mengenai perkuliahan secara daring, praktikum, PKL, dan kita telah melaksanakan praktikum serta perkuliahan secara daring. Peraturan ini memberi dampak bagi mahasiswa jurusan produksi pertanian sendiri yang notabene-nya melakukan perkuliahan secara luar jaringan dan lebih melaksanakan praktikum di lapang. Dalam hal ini, kami menilai bahwasannya perkuliahan dan praktikum daring masih belum efektif. Dan kami, mahasiswa jurusan produksi pertanian, merasakan bahwa pembelajaran daring belum juga maksimal. Jadi, mungkin langsung saja ke narasumber pertama, yaitu Ibu Dwi Rahmawati, SPMP, untuk daring dan praktikum. Mungkin jadi bagaimana tanggapan Ibu Dwi Rahmawati selaku Ketua Jurusan Badannya dipersilahkan. Halo, Dek. Bisa didengar ya? Mohon maaf, mungkin sebaiknya Bisa, Pak Pak. hadir satu dulu. Baik, ya. Karena tadi saya nerimanya agak putus-putus yang dari adik-adik ini. Baik, yang kami hormati Bu Kajur Produksi Pertanian dan atau Bapak Ibu dosen yang mungkin juga ada yang hadir pada sesi Sarasehan dalam jaringan atau daring. Kemudian adik-adik, para fungsionaris, para pengelola Himpunan Mahasiswa Jurusan Produksi Pertanian yang kami banggakan, dan seluruh mahasiswa, adik mahasiswa dari jurusan Produksi Pertanian. Terima kasih juga sudah berkenan hadir dalam acara yang diinisiasi oleh rekan-rekan HMJ Jurusan Produksi Pertanian. Adik-adik sekalian, mohon izin untuk menampilkan beberapa slide terkait dengan materi yang diminta oleh teman-teman HMJ terkait dengan kebijakan akademik, kemudian PKL, dan tugas akhir yang menjadi concern. Saya memang nanti terkait dengan kegiatan pembelajaran daringnya, baik itu untuk teori maupun praktik, mungkin nanti Bu Dwi yang akan mempertegas karena kemarin partisi atau pembagian materi seperti itu saya kira. Materi terkait kebijakan, saya juga perlu berkepentingan untuk menyampaikan pesan dari kementerian, mensosialisasikan dan menginternalisasi visi misi kementerian yang kita ada di dalamnya tentu menjadi entitas yang perlu berkontribusi pada pencapaian visi misi di kementerian tersebut. Karena ini mau tidak mau menjadi kolaborasi baik antara penyelenggara pendidikan tinggi khususnya kita maupun peserta didik ya di sisi adik-adik mahasiswa, karena adik-adik mahasiswa nanti yang diharapkan memiliki karakteristik
ya sebagai insan Pancasila sebagaimana diharapkan oleh visi kementerian, di mana ada 6 karakter yang ingin disasar menjadi bagian dari program atau visi di kementerian. Yang pertama adalah bagaimana pendidikan, khususnya pendidikan tinggi ini bisa memfasilitasi, kemudian bisa memberikan pembelajaran, memberikan contoh penguatan kepada keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Ini menjadi poin penting kita sebagai negara yang beragama, sebagaimana juga termaktub dalam dasar negara. Kemudian yang kedua, juga perlu ditekankan kembali terkait dengan karakteristik kebinekaan global. Jadi kita ketahui bangsa ini cukup majmuk, cukup heterogen. Oleh karena itu pemahaman akan konsep kebinekaan global juga perlu dimaknai lebih dalam, tidak memandang secara sektoral, kedaerahan yang tidak bisa berkolaborasi. Nah, ini jangan sampai terjadi demikian. Kemudian yang berikutnya adalah karakter gotong royong. Ini menjadi sebetulnya ini menjadi ciri khas bangsa kita yang perlu kita lestarikan. Ini di tengah-tengah masifnya era teknologi, gaya hedonisme dan sebagainya, ini semangat gotong royong ada kecenderungan begitu ya, ada kecenderungan kemudian ini menjadi bias dan mulai luntur dari jiwa bangsa kita. Kemudian yang berikutnya mandiri. Jadi kemandirian ini juga akan memberikan impact ya ke depan, bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan juga memiliki kapasitas untuk kemudian berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan secara internasional. Nah, itu menjadi bangsa yang berdaya saing, kira-kira nanti arahnya ke sana. Nah, oleh karena itu karakter yang harus dimiliki oleh adik-adik mahasiswa salah satunya adalah kemandirian. Kemandirian bisa diinisiasi dari internal masing-masing, ya, kecintaan terhadap produk-produk dalam negeri sehingga mendorong produk-produk dalam negeri ini menjadi produk unggulan yang diminati secara internal. Justru kita tidak kemudian lebih berkecenderungan kepada produk-produk dari luar. Teman-teman jurusan produksi pertanian saya kira juga punya tantangan ya, bagaimana produk-produk pertanian kita bisa secara masif begitu nanti menjadi dicintai oleh bangsa kita sendiri. Kita misalkan produk-produk hortikultura kita, buah-buahan kita itu tidak kemudian kita lebih cenderung, lebih condong pada buah-buah dari negara luar. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Tentu aspek kemandirian swasembada ini menjadi cita-cita. Kemudian bernalar kritis, kreatif ya, ini saya kira teman-teman yang cukup aktif di himpunan mahasiswa, di aktivitas-aktivitas kemahasiswaan, maupun inisiasi-inisiasi yang dibangun dalam kultur akademik di masing-masing program studinya, ini juga menjadi dasar untuk kemudian terus dipupuk dan difasilitasi kesempatan untuk menuangkan ide-ide kreatifnya, untuk memberikan ruang kritis kepada adik-adik untuk memberikan masukan-masukan dan perbaikan. Saya kira ini menjadi bagian yang terintegrasi, tidak parsial, sehingga tidak bisa kita hanya kemudian memilih poin tertentu saja dari karakter ini, tapi ini diharapkan menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai insan, sebagai person, sebagai entitas dari bangsa kita yang majemuk ini. Kemudian yang berikutnya,
menyinggung sedikit ya dari konsep visi, kemudian khusus di pendidikan tinggi ini kita sering mendengar konsep merdeka belajar, kampus merdeka, merdeka belajar. Nah, saya hanya mencuplik beberapa bagian saja yang nanti kita perlu sampaikan di teman-teman. Meskipun di dalam tataran implementasi kita masih perlu melakukan penyesuaian terhadap karakteristik pembelajaran di Politeknik Negeri Jember. Saya kira teman-teman juga sudah ada mungkin yang melihat atau memahami isi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 yang terkait dengan standar nasional pendidikan tinggi. Nah, oleh karena itu di dalam pasal-pasalnya tentu sangat substantif sekali untuk mengatur bagaimana standarisasi pembelajaran di masing-masing perguruan tinggi. Saya hanya mencuplik pada pasal 15 khususnya. Di sana ada beberapa konsep terkait merdeka belajar ya. Jadi nanti program-program magang, tugas akhir, kemudian kewirausahaan itu menjadi bagian yang kemudian akan kita ramu menjadi bagian dari pemenuhan hak belajar mahasiswa di luar program studi sebagai manifestasi dari program Merdeka Belajar. Ya, pembelajaran di luar program studi bisa dilakukan di luar prodi di dalam kampus, ya itu sekitar 20 SKS. Kemudian bisa di luar kampus, ya baik melalui pertukaran mahasiswa, magang, kewirausahaan dan lain-lain yang sebanyak-banyaknya 40 SKS. Tapi sekali lagi desain model kurikulum Merdeka Belajar ini tentu belum sepenuhnya akan kita implementasikan di semester ganjil 2020-2021. Karena kita perlu melakukan bedah kurikulum, melakukan karya dan penyesuaian untuk memungkinkan fasilitasi pengalaman belajar di luar program studi yang menjadi hak dari adik-adik mahasiswa. Tetapi hak ini pada prinsipnya nantinya bisa diambil, bisa tidak. Ya, tentu nanti model di Politeknik ya, secara umum di Politeknik di Indonesia ini yang selama ini menggunakan sistem paket ya, tidak ada pemilihan mata kuliah pada semester-semester itu, tapi semuanya sudah paket. Nah, tentu dengan konsep Merdeka Belajar nanti masih diperlukan penyesuaian kembali. Nah, terkait pengalaman belajar di luar prodi, ini ada 8 konsep ya yang bisa dilakukan. Yang pertama pertukaran pelajar, kemudian ada magang, ada asistensi mengajar di satuan pendidikan, ada penelitian, proyek kemanusiaan, wirausaha, studi, dan membangun desa. Nah, tentu tidak semua 8-8-nya ini cocok dengan karakteristik Politeknik. Maka kita nanti akan desain bagian-bagian mana saja yang sekiranya itu bisa diimplementasikan di Politeknik. Ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan, yang lain juga bisa. Misalkan untuk asistensi mengajar di satuan pendidikan, tentu karena kita bukan institusi pendidikan yang diberikan mandat untuk memberikan pembelajaran di bidang pengajaran atau pedagogik, tentu ini kurang relevan ya untuk teman-teman di pendidikan vokasi. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi ini baru terbit kira-kira 2 minggu yang lalu ya. SE Dirjen ini nomor 2 tahun 2020, nanti bisa ditelusuri, di mana di dalamnya memuat prinsip-prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Hal utama yang ditekankan adalah bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik, jadi adik-adik mahasiswa, pendidik, Bapak Ibu dosen, tenaga kependidikan, teman-teman Bapak Ibu administrasi dan teknisi PLP, keluarga semua, kita semua, dan masyarakat pada umumnya merupakan prioritas utama
dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Jadi adik-adik sekalian, memang tidak ada yang benar-benar bisa maksimum, bisa optimal di dalam proses pengambilan kebijakan pembelajaran ini. Di semua satuan pendidikan, tidak hanya di satuan pendidikan tinggi, tetapi di pendidikan dasar dan menengah juga mengalami hal yang sama. Khususnya yang sangat memerlukan effort dan upaya-upaya yang lebih strategis adalah pendidikan vokasi. Maka surat edaran Pak Dirjen nomor 2 2020 ini yang memang di bawahnya membawahi SMK dan Politeknik serta pendidikan sekolah vokasi di universitas itu kemudian membuat kisi-kisi, rambu-rambu kira-kira seperti apa implementasi pendidikan vokasi di masa pandemi. Nah, kebijakan umumnya adalah, ini di SKB 4 Menteri ya, bahwa pembelajaran di perguruan tinggi pada semua zona, tidak melihat zona merah, hijau, kuning, orange, ya, wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori. Demikian juga untuk mata kuliah praktik, sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring. Ya, ini kebijakan 4 Menteri. Kemudian poin ketiga, ada beberapa yang dimungkinkan ya untuk dilaksanakan di dalam kampus, tetapi wajib dengan mengikuti protokol kesehatan. Misalkan untuk kegiatan tugas akhir, skripsi, ya, itu bisa dilakukan di dalam kampus, baik untuk pembimbingan, pengambilan data, dan sebagainya. Nanti mungkin spesifik akan kita bahas di penjelasan berikutnya. Tetapi dengan mode yang selektif dan tentu mengikuti protokol. Ya, tidak bisa bergerombol, kemudian kemudian mengabaikan physical distancing, tidak menggunakan masker dan sebagainya. Atau kegiatan-kegiatan di laboratorium yang selama ini memang kita laksanakan untuk aktivitas praktik. Nah, tentu laboratorium kita, fasilitas kita dalam kondisi new normal, dalam kondisi kenormalan yang baru ini, tidak memungkinkan untuk menerima 100% kegiatan seperti kondisi normal. Sehingga nanti di dalam kebijakan semester ganjil ini, aktivitas praktik di laboratorium, studio bengkel atau lahan, kandang mungkin, itu nanti akan diupayakan dengan model-model yang paling memungkinkan sesuai dengan karakteristik dari masing-masing jurusan. Ya, tentu jurusan produksi pertanian berbeda karakteristiknya dengan jurusan TI, ya. Sehingga bagaimana melaksanakan praktik di laboratorium atau di lahan dengan pendekatan-pendekatan yang terukur, baik yang di jurusan PP maupun TI, tentu menjadi desainnya menjadi ranah kewenangan di masing-masing jurusan. Kita buatkan panduan umumnya, insya Allah dalam minggu ini edaran terkait turunan dari surat edaran Pak Dirjen itu akan segera kita sampaikan. Jadi yang akan kita sampaikan di sini sebetulnya ini kalau bisa dikatakan sebagian adalah bocoran dari edaran yang akan kita terbitkan, ya. Karena kita masih membutuhkan beberapa validasi, sehingga nanti ketika sudah divalidasi itu akan kita rilis secara resmi menjadi edaran yang berlaku untuk semester ganjil 2020-2021. Ya, nah itu terkait kebijakan umumnya. Nah, saya akan masuk di PKL dan TA ya, karena untuk praktik dan perkuliahan nanti mungkin Bu Kajur yang akan menyampaikan. Menegaskan kembali, yang pertama adalah untuk kegiatan praktik kerja lapang di masa pandemi, adik-adik sekalian, kita untuk membedakan dengan tematik kita namakan PKL industri ya. Itu dilaksanakan sesuai jadwal dan durasi yang disepakati industri. Untuk pemenuhan untuk program Diploma 3 dan semester 7 untuk program sarjana terapan. 20 SKS itu
kalau menurut keputusan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi nomor 123 tahun 2019 itu bebannya setara dengan pengalaman belajar sebanyak 900 jam. Ya, 900 jam dalam satu semester. Tetapi karena dalam kondisi pandemi, kami memahami kompleksitas permasalahan yang ada di lapangan. Kita sudah, Bapak Ibu Koordinator PKL di masing-masing prodi, sudah berupaya untuk menghubungi industri, berkirim surat, membuat proposal. Adik-adik buat proposal, diberikan pengantar. Tetapi adik-adik sekalian, ada sebagian industri yang dalam kondisi pandemi ini belum bisa menerima untuk ditempati sebagai lokasi PKL. Ada yang menerima dengan catatan waktunya mereka lakukan shift, sehingga yang tadinya bisa dalam kondisi normal bisa menerima 4 bulan, ini untuk 4 mahasiswa misalkan ini di shift 2 bulan pertama untuk 2 mahasiswa, 2 bulan berikutnya untuk 2 mahasiswa yang lain. Kenapa? Karena mereka harus menetapkan physical distancing. Tentu tidak bisa 100% semua pegawai, semua peserta magang untuk diterima dalam waktu yang bersamaan. Ini menjadi constraint di lapangan. Sehingga dengan memperhatikan kondisi yang demikian, kewajiban untuk pemenuhan 900 jamnya itu tidak menjadi persyaratan wajib dilakukan di industri. Tapi nanti bisa diberikan tugas-tugas tambahan, ya. Nanti akan dikomunikasikan oleh koordinator dan pembimbing. Kemudian yang kedua, khusus program sarjana terapan, lokasi-lokasi PKL tematik kewirausahaan yang nanti akan ditempati di bulan Agustus September ini, itu memungkinkan untuk dilanjutkan sebagai lokasi PKL industri kalau lokasi PKL tematiknya itu menghendaki. Dan adik-adik memang tidak diterima di PKL industri poin yang pertama. Ya. Jadi misalkan usulan proposal yang pertama di industri ditolak. Maka sebagai penggantinya, adik-adik nanti bisa melaksanakan atau melanjutkan PKL di tempat PKL tematik kewirausahaan atau di BUMDes, ya, di Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Lumajang mayoritas, 72 lokasi. Kemudian yang ketiga, jika kondisi 1, 2 tidak memungkinkan juga, ya, maka opsinya adalah bisa menggunakan PKL berbasis zonasi. Ya. Jadi mahasiswa dapat mengusulkan industri-industri, ya, di area wilayahnya yang dalam zona, ya, karena kami memahami juga ada beberapa mahasiswa kita yang mungkin posisinya ada di Aceh, ada di Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan lain-lain gitu ya, atau di Jawa tapi di zona-zona tertentu yang tidak memungkinkan atau belum memungkinkan untuk mengikuti PKL di luar zona, maka dia dapat PKL di dalam zonanya sendiri. Zona ini lingkupnya adalah kabupaten, sesuai pemetaan yang ada di BNPB, adik-adik sekalian. Dia boleh mengusulkan industri UMKM di zonanya masing-masing. Kemudian, dengan kondisi tertentu, dalam kondisi tertentu, kalau di dalam zonanya itu ternyata hanya terdiri dari 1 atau 2 orang, ya silakan, tidak apa-apa. Khusus untuk kasus ini. Ya. Kalau di panduan kita, di normalnya, kondisi normal, untuk magang atau PKL industri ini minimal 3 orang dalam satu lokasi. Tapi untuk kasus PKL zonasi, yang memang tidak memungkinkan untuk PKL industri sesuai proposal awal dan atau BUMDes, itu silakan, ya, nanti itu akan kita sampaikan. Kemudian yang berikut